Nah, saya sudah bisa memastikan ketika kita mempunyai ilmu kekuatan-kekuatan yang sedemikian, maka pasti digunakan untuk urusan-urusan dunia. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung daripada niat. Al-Fatihahnya sama, Al-Ikhlasnya sama, Al-Alaqnya sama, Anasnya sama. Lalu kenapa tidak digunakan untuk sebuah perjalanan akhlak yang bagus? Nah, ini ada sedikit cerita. Ya, mencari ilmu-ilmu ke suatu tempat di daerah lain. Nah, pada akhirnya terperosok. Yang dibaca ayatnya sama, tetapi karena niatnya yang berbeda, maka ya terperosok seperti itulah. Jadi ternyata Allah tuh mengabulkan permintaan tergantung niat kita. Yang satu ingin dapat memperbaiki akhlak, yang satunya ingin mendapat kekuatan yang lain yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Jadi semesta ini fasilitator yang membawa pada tujuan yang kita mau. Yang saya bahas di sini ternyata ma'rifat itu ada dua jalan. Bisa ma'rifat ghaibiyah, bisa ma'rifat rububiyah. Nah, kalau ma'rifat ghaibiyah apa? Seseorang bermakrifat kepada Allah tetapi memasuki dunia gaib, menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk kepentingan dirinya. Nah, Nabi dan Rasul tidak mengajarkan yang sedemikian seperti ma'rifat ghaibiyah ini. Mereka mengajarkan ma'rifat yang dinamakan ma'rifat rububiyah, ma'rifat akhlak. Nah, Nabi Muhammad kurang bagaimana tinggi ilmunya. Ya, dalam satu riwayat, beliau saat berdakwah, beliau ditimpuk hingga berdarah-darah, meneteslah tuh darah sampai ke kakinya Nabi Muhammad. Dikabarkan dalam sebuah riwayat sampai sendal jepitnya pun juga penuh sama darah. Berarti Nabi terluka. Iya dong, orang berdarah, ilmunya tinggi, Nabi ditimpukin sampai berdarah-darah, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan Allah untuk melanggar hukum alam. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, Qul innama ana basharum mislukum. Hai Muhammad, katakanlah sesungguhnya kamu adalah orang-orang biasa seperti yang lain. Artinya orang-orang yang tinggi ilmunya, akhlaknya bagus, malah sudah dikenal sebagai akhlak yang mulia. Justru semakin tinggi ilmunya dan kesadarannya, semakin akrab dengan hukum alam. Apakah Nabi Muhammad ditimpuk hingga berdarah? Beliau menggunakan kekuatan supranatural begitu? Agar batunya bisa balik lagi dengan orang yang menimpuk atau melempar. Justru beliau juga kan manusia ya, Nabi juga manusia. Dia juga merasakan sakit. Tetapi beliau hanya mengirimkan pesan spiritual. Saya tidak akan melempar batu yang sama pada orang lain. Apakah nggak cakep akhlaknya Nabi yang kayak begini? Hah? Inilah yang disebut ma'rifat rububiyah, ma'rifat akhlak. Pernah dikata-katain sama orang lain? Nah, pernah nggak ente diomongin yang tidak-tidak begitu sama orang lain? Bahkan difitnah, dicaci maki, belum bisa bayar hutang begitu. Sakit kan? Nah, apa yang kalian lakukan setelah itu? Ingin membalas sakit hati yang sama pada orang yang sudah demikian kepada kita. Kalau itu
yang sahabat lakukan, itu yang disebut kebodohan. Rasa sakit yang disampaikan dengan kata-kata kotor itu cukup buat kita aja. Yang pelajarannya adalah, oh, dikata-katain itu sakit, dihina sakit, dicaci maki sakit, diomongin orang sakit. Makanya saya tidak akan memberikan kata-kata sakit yang bisa membuat orang sakit. Ini yang disebut marifat rububiyah, marifat akhlak yang Nabi Muhammad gunakan. Makanya belajar akhlak dari akhlaknya Allah. Ini bisa disebut dengan karomah. Ini sebuah kemuliaan. Orang yang karomahnya tinggi bukan sakti mandraguna, tetapi orang yang telah mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, yang telah mampu membalas kegelapan dengan cahaya. Umumnya nih, masyarakat menilai sebuah kesaktian itu pada hal yang tadi. Lalu tidak sedikit di antara kita yang masih tertipu, yang penggandaan uang, ada rekening goib. Kalau saya melihat daripada statistik ya, apalagi yang namanya di medsos, waduh banyak banget yang begini, yang begitu, yang ngusir setan, apa, narik ini, narik itu. Nah, orang kebanyakan cenderung suka dengan hal-hal yang semacam ini. Justru banyak yang tertipu sampai ludes. Nah, dan pelakunya masuk sel polisi. Mengapa judul ini saya bahas? Supaya kita tidak terjebak kepada hal gaib semacam itu. Kebanyakan orang mengira seseorang yang diberi karomah oleh Allah, padahal itu mitos yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Untuk apa? Ya untuk menipu. Makanya yang keliru, kita melihat kostum. Nah, makanya jangan sampai keliru. Jangan keliru melihat dandanan seseorang. Nah, bagaimana jelas sampai di sini? Mau marifat goibiyah atau marifat rububiyah? Marifat rububiyah yang pada hakikatnya ini adalah mengenali Allah, supaya kita tahu cara kerja Allah melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan sesuai sunnah Nabi. Nah, marifat rububiyah ini yang dianjurkan para nabi dan rasul, sunnah